Baik, kita mulai, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu. Kita lanjutkan kuliah kita untuk pemulihan tanaman. Ya, ini adalah pertemuan terakhir, pertemuan 14, yaitu tentang perlindungan dan perlepasan varietas tanaman. Topik ini dalam proses pemulihan tanaman juga merupakan bagian akhir ya dari kegiatan. Jadi ketika varietas itu sudah dilepas, maka sesungguhnya proses pemulihan tanaman sudah selesai. Selanjutnya adalah maintain perbanyakan benih penjenis ya untuk kemudian disebarluaskan kepada pengguna. Ya, jadi ini adalah bagian akhir dari memang proses kegiatan pemulihan tanaman yang panjang. Ya. Tanaman semusim mungkin memerlukan waktu 5-10 tahun. Ya. Tanaman tahunan mungkin memerlukan waktu puluhan tahun, ya, bisa 20 tahun, 30 tahun. Ya. Nah, jadi bagian akhir dari kegiatan ini adalah pengakuan, ya, pengakuan dari pemerintah, ya, kemudian dan juga perlindungan dari pemerintah. Perlindungan varietas tanaman itu adalah melindungi produsen, ya, dari melindungi produsen terhadap varietas yang dia punya, agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain, ya, pihak lain yang bukan pemilik varietas tersebut atau yang bukan diberi amanah untuk menggunakan. Sementara pelepasan varietas itu adalah melindungi konsumen. Konsumen dalam hal ini ada melindungi petani. Ya, dua rezim yang berbeda. Ya, satunya melindungi produsen, yaitu pelindungan varietas, dan satunya lagi melindungi konsumen. Sehingga keduanya ini diperlukan dalam dalam kegiatan pertanian kita, diperlukan sehingga keduanya ini memerlukan peraturan operasionalnya, ya. Nah, demikian maka kuliah kita hari ini ada tentang dua topik itu, ya, perlindungan varietas dan pelepasan varietas tanaman. Nah, ini adalah kedua topik tadi, bagaimana regulasi ya terkait dengan industri ya pemulihan tanaman. Jadi kita sudah berbicara bagaimana sumber daya genetik, mulai dari sumber daya genetik, kemudian perluasan ya sumber daya, perluasan keragaman dari sumber daya genetik tersebut, ya. Kemudian sumber-sumber dari sumber daya genetik yaitu varietas lokal, kemudian varietas galur-galur hasil pemuliaan, ya, maupun juga varietas-varietas atau genotipe introduksi, ya, genotipe yang berada di lembaga pengumpul atau lembaga yang bertanggung jawab terhadap kelestarian plasma nutfah, ya. Nah, lalu dilakukanlah kegiatan pemulihan tanaman, ya, seleksi, perluasan keragaman genetik melalui persilangan buatan, melalui mutasi, melalui rekayasa genetika, genome editing, itu adalah semuanya perluasan keragaman genetik sehingga materi-materi itu bisa kita lakukan seleksi. Ya, kalau tidak ada perluasan keragaman genetik, seleksi, kemudian dapatlah varietas, maka itu varietas lokal biasanya, ya, bisa juga dilepas varietasnya, bisa didaftarkan varietasnya, tapi tidak bisa dilindungi kalau varietas lokal, begitu. Nah, hanya bisa dilepas dan didaftarkan. Ya. Nah, jadi ketika selesai perluasan keragaman genetik atau ketika kita sudah melakukan perluasan keragaman genetik, kemudian kita lakukan seleksi dan proses pemulihan tanaman yang sudah kita diskusikan, tanaman muncul sendiri, menyerbuk silang, dan membiak vegetatif, ini diperlakukan sesuai dengan kelompoknya, diseleksi menggunakan metode sesuai dengan kelompoknya.
kemudian dapatlah galur-galur harapan, kemudian dievaluasi galur itu dengan varietas pembanding, evaluasi daya hasil pendahuluan, evaluasi daya hasil lanjutan, maupun multilokasi, begitu ya. Kemudian dapatlah potensi keunggulannya, dapatlah keunikannya, perbedaan dengan yang sudah ada, sudah baru, sudah dilepas atau yang sudah diketahui umum. Nah, jadi ketika kita sudah mendapatkan galur-galur unggul, ya, galur-galur yang unik, galur-galur yang berbeda dengan yang lain, maka sudah fix, gitu, sudah fix galurnya, apakah itu berupa galur murni maupun hibrida, maka sudah selesai sebetulnya proses membuat calon varietasnya, sudah selesai. Ya, kita bisa daftarkan varietas itu ke Pusat Perlindungan Varietas Tanaman. Jadi kita daftar dulu, ya, kita daftar dulu namanya. Ya, pemberian nama, ada peraturan-peraturan PP-nya bagaimana, atau aturan-aturan tentang pemberian nama, begitu ya. Lalu kemudian kalau kita ingin lindungi, bisa kita lindungi, bisa kita ajukan ke Pusat Perlindungan Varietas untuk dilakukan pengujian untuk kalau dia lolos dilindungi oleh negara, ya, melalui Kementerian Pertanian. Lalu dapatlah varietas yang dilindungi, ya, melalui uji dus testing, gitu ya, sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku, Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang PPT, jadilah varietas yang dilindungi, ya. Nah, setelah didaftarkan dan dilindungi, kemudian untuk keperluan komersialisasi, untuk keperluan peredaran, maka sesuai dengan peraturan perundangan, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2019, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2010, Undang-Undang tentang perkebunan ya tahun 2014, maka wajib dilepas, wajib didaftarkan untuk komersialisasi kalau hortikultura, begitu ya. Dan itu namanya uji keunggulan tadi, VCU testing, ya. Jadi ada dus testing, ada VCU testing. Ada atau tidak keunggulannya dibandingkan dengan varietas yang sudah ada. Maka kalau itu diterima, jadilah varietas unggul baru, ya. Yang kemudian dilakukan sertifikasi benih. Jadi sertifikasi benih itu dasarnya adalah SK pelepasan varietas atau pendaftaran untuk komersialisasi. Baru bisa dilakukan sertifikasi benih bina, sertifikasi benih, gitu ya. Dapatlah benih bermutu. Ya. Jadi didasarkan bukan kepada deskripsi perlindungan varietas, tapi deskripsi pelepasan varietas. Ya. Sertifikasi benih itu. Ya, jadi mudah-mudahan Bapak Ibu bisa membedakan apa itu perlindungan varietas, apa itu pelepasan varietas. Sehingga kalaupun varietas itu ingin dilindungi artinya tidak untuk diedarkan, tapi nanti digunakan untuk kegiatan pemulihan tanaman, sehingga nanti pembuatan turunan varietas turunan esensial, enggak masalah. Dilindungi, tidak dilepas. Tidak masalah. Hanya untuk melindungi kepemilikan. Ada juga yang sering terjadi adalah dilepas, diedarkan, tetapi tidak dilindungi. Tidak masalah juga, gitu ya. Kalau lembaga pemerintah biasanya tidak masalah juga. Tetapi kalau swasta, nah ini menjadi masalah karena kalau izin edar dan lain sebagainya itu bukan izin kepemilikan, baru diedarkan saja. Pelepasan varietas itu kan sebetulnya izin edar, gitu, boleh diedarkan. Tapi pemiliknya siapa? Harus di perlindungan varietas, ya. Nah, jadi perlindungan varietas dan pelepasan varietas yang setara dengan paten itu adalah perlindungan varietas. Jadi ada 7 rezim paten kan ya, paten sederhana, hak cipta, merek, indikasi geografis, perlindungan varietas, model sirkuit dan lain sebagainya. Perlindungan varietas itu adalah setara dengan paten. Pelepasan varietas itu tidak setara dengan paten. Jadi bukan paten pelepasan varietas. Yang paten itu adalah yang merupakan hak kekayaan intelektual, itu adalah perlindungan varietas. Jadi pelepasan varietas tidak termasuk hak kekayaan intelektual dalam peraturan perundangan kita. Ya. Kalau di luar negeri mungkin berbeda lagi, gitu ya. Jadi ya di luar negeri mungkin ada yang dua-duanya dilakukan, ada yang salah satu saja. Misalnya dilindungi saja, dilindungi habis diedarkan silakan.
Yang penting dilindungi produsennya begitu. Ada beberapa negara menganut hanya perlindungan saja, tidak pelepasan varietas. Hanya pendataan saja, di beberapa negara didata saja, petani menggunakan ini silakan, sudah ada datanya dan deskripsinya itu ada di perlindungan varietas. Ada pertanyaan mengenai regulasi terkait industri pemulihan yang ingin didalami dari sini? Silakan. Saya Pak izin bertanya. Silakan Mas Aris. Terkait dengan pelepasan varietas itu kan ya, artinya final setelah keluar SK pelepasan varietas, ya. lalu didapatkan varietas unggul. Kemudian langkah selanjutnya itu ada sertifikasi benih. Nah, untuk sertifikasi benih ini apakah masuk dalam rangkaian di PPVTP ataukah sudah berbeda ya Pak, seperti BBPM, BTPH yang masih berkembang itu di LSSM yang mandiri atau yang dibentuk pemerintah ya Pak? Bagaimana itu Pak? Saya masih bingung. Saya kira betul sekali. Jadi ketika varietas itu sudah dilepas menjadi ada benih penjenis, kemudian berikutnya untuk keperluan peredaran dilakukan sertifikasi oleh pihak-pihak yang pihak-pihak sesuai dengan peraturan perundangan. Sertifikasi benih dilakukan oleh BPSD atau pemerintah daerah gitu, ada lembaga yang melakukan sertifikasi benih kalau dia belum ada LSSM gitu ya. Kalau misalnya perusahaan sudah mandiri bisa melakukan sertifikasi sendiri. Perusahaannya yang disertifikasi, perusahaannya yang dilakukan audit sertifikasi, kemudian dia bisa melakukan sertifikasi sendiri. Tapi kalau tidak bisa sertifikasi ini, maka pemerintah dalam hal ini biasanya di kabupaten atau provinsi yang melakukan sertifikasi. Ya. Tidak PPT. PPT tidak melakukan sertifikasi lagi di situ. PPT hanya melakukan uji bus tadi. PPT juga tidak melakukan uji keunggulan. Pelepasan varietas itu ada direktorat sendiri. Jadi PPT itu hanya merupakan pintu saja. Kalau kita ingin melepas varietas, mendaftarkannya di PPT dan dokumennya nanti PPT akan mengirimkannya ke direktorat terkait. Jadi misalnya Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan, Direktorat Perbenihan Hortikultura, Direktorat Perbenihan Perkebunan. Ada 3 itu. Nanti ketika selesai sidang masuk lagi ke PPT untuk disampaikan kepada pengusul. Itu kira-kira Mas Aris. Ya. Terima kasih, Prof. Ada lagi yang lain? Silakan. Prof, izin bertanya. Silakan Mas Fikri. Untuk varietas lokal sejauh ini gimana Prof ya untuk perlindungan varietas, karena memang kalau di daerah saya masih lumayan banyak sekali gitu, cuma belum diapa-apakan gitu Prof. Mohon pencerahannya. Baik, makasih. Varietas lokal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 wajib didaftarkan oleh pemerintah daerah. Kalau varietas lokal itu pada level kabupaten, maka bupati wajib mendaftarkan. Kalau dia ada di beberapa kabupaten di provinsi, maka provinsi dalam hal ini adalah gubernur yang wajib mendaftarkan. Kalau ternyata ada di beberapa provinsi, maka pemerintah pusat, Kementerian Pertanian yang mendaftarkan. Ya. Nah, pendaftaran menjadi sangat penting karena kalau ada klaim dari pihak lain bahwa itu varietas lokal di situ tidak terdaftar, maka klaim itu tidak bisa kita bantahkan. Karena kita tidak ada data pendaftarannya, meskipun sudah bertahun-tahun di situ, tidak ada legal formal bahwa itu adalah varietas kita, varietas lokal tersebut. Ya, atau kalau ada pihak tertentu ingin membuat varietas turunan esensial, nanti saya akan jelaskan di berikutnya. Varietas turunan esensial itu dia harus izin kepada yang punya, tapi kalau belum didaftar maka tidak bisa izin kepada siapa. Jadi varietas lokal itu bisa didaftarkan, tapi varietas lokal tidak bisa dilindungi. Tidak bisa dilindungi. Ini UPOP apalagi Pak UPOP. Kalau di peraturan UPOP malah tidak bicara varietas lokal. Kita bersikeras varietas lokal harus didaftar dulu karena kita punya banyak tetapi belum terdata. Kalau di negara lain mungkin sudah terdata dengan baik melalui peraturan yang lain. Nah, oleh karena itu Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 mewajibkan pemerintah daerah untuk mendaftarkan varietas lokal. Siapa kira-kira yang mengusulkan? Yang mengusulkan pendaftaran itu adalah pemulia-pemulia atau BPSB yang diberi amanah. Ya, pemulia misalnya perguruan tinggi, maka waktu itu kita harapkan perguruan tinggi mendata potensi-potensi lokal bekerja sama dengan Pemda, lalu Bupati mendaftarkan varietas itu melalui PPT, setidaknya mendaftarkan saja dulu.
Kalau misalnya dia punya keunggulan, maka dilepas varietasnya. Maka banyak varietas-varietas lokal untuk komersialisasi untuk menjadi varietas nasional. Boleh seperti itu. Ya, kira-kira demikian, Mas. Iya, Prof. Karena kasusnya kan gini, pemerintah daerahnya kurang perhatiin gitu, Prof. Adili pemerintah daerahnya. Sesuai dengan peraturan perundangan itu kan hukumnya wajib. Pemerintah daerah wajib mendaftarkan varietas lokal, gitu. Sebetulnya wajib. Gitu ya. Nah, ada juga pemerintah daerah yang tidak care, tidak peduli dengan varietas lokal. Apa keuntungan bagi saya, gitu ya. Nah, ini harus diberitahu ya bupatinya. Ya. Bahkan harusnya menjadi KPI. Dulu di zaman-zaman tahun 2000 awal itu menjadi KPI. Pemerintah daerah KPI-nya adalah berapa varietas lokal yang terdaftar yang dilepas. Mereka menganggarkan dalam anggaran belanjanya, belanja pemerintah daerah varietas lokal itu. Memang banyak sekali yang tidak care, ya, tidak care dengan varietas lokal ini. Maka kalau misalnya dia tetap tidak peduli, diambil alih oleh Badan Litbang barangkali untuk mendaftarkan varietas lokal itu, gitu ya. Kalau dia tidak peduli, seharusnya peduli dengan itu, sehingga beberapa itu saya kira ada di Adel Muhammad itu pernah melepas juga varietas Malika FM itu cabai ya. KFM ada dari Gorontalo gitu ya. Kemudian ada banyak sekali varietas buah-buahan yang didaftarkan oleh pemerintah daerah. Ya. Itu ya. Misalnya durian Sigunul Nusa Tenggara Barat itu pemerintah daerah bekerjasama dengan Mekarsari, sehingga durian Sigunul bisa terkenal kemana-mana. Ya, kalau tidak nanti akan diambil oleh pemerintah, akan diambil oleh negara lain malah kalau kita tidak mendaftarkan dan peduli dengan itu. Apalagi yang varietas-varietas yang berbatasan dengan negara lain itu harus segera didaftar, segera dilepas varietasnya. Gitu kira-kira. Iya, Prof. Terima kasih, Prof. Kalau ada keunikan lagi, ini kalau ada keunikan varietas itu hanya ekspresinya baik di lokasi itu, ya, dan sudah dikenal umum bahwa dia baik, maka tidak lagi di sini posisinya. Setelah dilepas varietasnya, maka ada lagi perlindungan lain, yaitu indikasi geografis. Misalnya cabai hiung itu sudah didaftar, sudah dilepas oleh pemerintah daerah sangat concern, maka kemudian didaftarkan di indikasi geografis. Saya kebetulan di komisi indikasi geografis juga, ya di situ kami sebagai tim ahli indikasi geografis itu ngecek apakah dia layak untuk diberikan indikasi geografis. Cabai hiung mengklaim bahwa cabai hiung itu pedas hanya ada di hiung di sana, ya di lokasi lain tidak. Maka diberikan sertifikat indikasi geografis. Ya. Nah, nanti pohon dipahami juga apa itu varietas lokal, apa itu indikasi geografis. Berbeda. Ya. Varietas lokal seperti ini. Padi Cianjur, varietas lokal menjadi varietas unggul daerah tersebut, tetapi ketika ditanam di tempat lain itu masih tetap menunjukkan keunggulannya, masih tetap bagus, masih tetap mirip-mirip. Tapi kalau varietas lokal itu tidak menunjukkan keunggulan di lokasi lain, akibat dari lokasi musim dan lain sebagainya, dan ada khasnya di situ, maka itu bisa indikasi geografis. Ya, varietas beras Cianjur kayaknya dapat juga indikasi geografis. Ya. Ubi Cilembu itu tadi lepas varietasnya ditanam di tempat lain, tidak bisa lagi semanis di situ, maka ubi Cilembu mendapat indikasi geografis. Jadi beda pelepasan varietas dengan indikasi geografisnya di sana. Pelepasan varietas ketika ditanam di tempat lain dia masih menunjukkan ekspresinya, tapi kalau indikasi geografis ditanam di tempat lain tidak menunjukkan ekspresi yang sesungguhnya. Berarti kayak sama padi adan gitu, Prof. Ya? Padi apa? Padi adan krayan. Ya, padi adan krayan juga ya, dari 80-an. Bapak Ibu bisa cek di webnya indikasi geografis, salah satunya adan krayan itu juga mendapatkan indikasi geografis karena dia ketika ditanam di lokasi lain dia sudah berbeda ekspresinya gitu. Ada lagi yang lain? Izin bertanya. Silakan Mas Agus. Oh, ini Prof. Ini kan tadi dijelaskan bahwa ada perlindungan varietas yaitu setara paten, kemudian ada pelepasan varietas itu agar bisa dijual seperti itu, Prof. Saya ingin bertanya, jika ada varietas yang itu dilepas tetapi tidak ada perlindungan varietas, kemudian kita ingin jadi mendistribusikan seperti itu apakah ada peraturan tertentu, izin-izin tertentu, ataukah kita bebas gitu tanpa melakukan izin seperti itu? Terima kasih, Prof. Ya. Nah ini yang belum kita pahami sesungguhnya ya.
izin edar itu kan yang mengedarkan siapa, lembaga yang mengedarkan, tapi kepemilikannya sesungguhnya kalau kita ingin royalti dan sebagainya harusnya ada di perlindungan paritas. Tapi kita kan tidak berjalan dengan semestinya gitu ya. Setelah pelepasan paritas, yang melepas itu merasa yang memiliki sehingga bayar royaltinya kepada yang lepas. Masih seperti itu ini. Tapi sebetulnya secara yang betul itu adalah yang mempunyai izin edar itu adalah pelepasan paritas, lembaganya. Kemudian kalau dia tidak dilindungi, kalau dia ada yang melindungi yang lain, kalau ada lembaga pelindung yang lain, ketika ada yang ingin menggunakannya, maka dia bayar kepada yang punya, bukan bayar kepada yang izin edarnya. Itu sebetulnya. Paham ya? Misalnya si A melindungi paritas ini sebagai pemilik. Kemudian karena si A ini bukan di lembaga itu, si A-nya misalnya di luar negeri, maka si A ini meminta si B di negara kita untuk izin edar melepas paritas. Kan gitu ya? Nah, ketika kita ingin menggunakan paritas itu yang sudah dilepas, maka kita minta izinnya ke si A, bukan ke si B, karena si B itu hanya izin edar. Dia yang mengedarkan. Gitu. Sehingga royaltinya tidak ke B, nanti A marah kalau royaltinya ke B. Orang dia hanya mengizin edar saja, gitu ya. Dia sendiri barangkali si B bayar royaltinya ke A sesungguhnya, karena dia akan menggunakannya di Indonesia, maka dia yang melepasnya, gitu. Paham ya Mas Agus ya, Bapak Ibu sekalian? Jadi kalau ada si C yang akan menggunakan, maka harusnya izin ke si A, bukan izinnya ke si B, karena si B sebetulnya adalah yang hanya mendapatkan izin edar untuk menggunakan itu. Dia sendiri sebetulnya menggunakan paritas orang lain yang bayar royalti juga, gitu. Ya. Nah, itu sebetulnya betul. Nah, kalau kita karena perlindungan paritas itu lebih ke belakang tahun 2000, maka itu belum dipahami dengan benar ketika kita lepas, sekaligus kita merasa yang memiliki. Padahal secara hukum dia tidak memiliki dalam artian secara hukum, ya, tidak memiliki secara hukum, dia hanya merupakan izin edar saja. Ya, itu yang dilakukan sekarang. Jadi kalau kita ingin royaltinya, bayar royalti kepada yang lepas paritasnya, lembaga yang lepas. Sesungguhnya tidak demikian. Ya, artinya sebetulnya kalau tidak dilindungi menjadi public domain, menjadi public domain paritas-paritas saya kira di Baby Padi banyak sekali yang jadi public domain. Silakan gitu ya untuk diperbanyak pada ini. Saya tidak tahu prosedurnya seperti apa ya, izinnya seperti apa begitu ya, siapa yang mengontrol dan sebagainya, harusnya pemerintah berarti yang mengontrol. Kira-kira Mas Agus. Baik, Prof. Ya, saya izin mengkonfirmasi pemahaman saya, silakan, Prof. Jadi varietas yang itu dilepas tetapi tidak dilindungi secara hukum itu sebenarnya tetapi di Indonesia yang terjadi itu harus izin ke yang melepas seperti itu, Prof ya? Atau ya, kalau di Indonesia jadinya siapa yang lepas itulah yang memiliki jadinya gitu Mas Andi. Secara hukum bukan demikian ya, Mas. Oh, baik. Terima kasih banyak, Prof. Secara hukum yang melepas bukan yang memiliki. Yang melepas yang melindungi, yang melindungi itu yang memiliki. Gitu. Nah, tapi kan kadang-kadang kita tidak mau bayar, karena perlindungan itu kan ada bayar perlindungan ya. Setiap tahun itu kan bayar uang perlindungan kepada negara untuk melindunginya. Maka dia harus royaltinya bayar ke dia berarti. Nah, tapi kita belum terlalu tersosialisasi bahwa siapa yang lepas dialah yang punya gitu ya, dialah yang sebagai pemilik begitu. Nah, negara sebetulnya tidak menyatakan dia pemilik. Negara menyatakan bahwa itu izin diedarkan. Diusulkan pelepasnya oleh siapa gitu. Gitu kira-kira. Ada lagi yang lain? Oh baik, terima kasih banyak Prof. Saya izin bertanya Prof. Silakan. Masih terkait dengan perlindungan paritas. Sejauh ini kan kita juga untuk hortikultura ya terutama itu ada juga varietas hibrida, kemudian ada varietas bersari bebas. Itu mayoritas selama ini yang didaftarkan untuk dilindungi itu varietas dari jenis yang mana ya, Prof? Ya. Kemudian apakah ada apakah ada perbedaan mekanisme pendaftaran dan konsekuensinya atau seperti apa, Prof? Terima kasih. Ya, baik, makasih Mas Ade. Ya, jadi selama ini yang paling banyak oleh perusahaan swasta itu adalah bersari bebas dan galur murni, karena itu yang rawan pencurian. Maka itu yang dilakukan pelindungan paritas. Sementara hibrida itu biasanya proteksi dirinya sudah cukup kuat melalui F1 saja kan yang disebarluaskan, sehingga kalau misalnya perusahaan itu bisa memaintain
tetuanya dengan baik, maka sudah terlindungi dengan sendirinya begitu ya, secara perlindungan dalam artian susah untuk diakses oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun belakangan ini tetap saja orang melindungi F1 karena potensi untuk hilangnya tetua diambil orang yang lain, tetua itu juga cukup besar ternyata ya. Kita terlibat dengan petani meskipun ada saja petani-petani yang tidak sesuai kesepakatan begitu ya, atau kontrol dari perusahaan tidak terlalu ketat sehingga mungkin keluar benih-benih yang galur murni betina meskipun jantannya dikasih melalui polennya tapi betinanya bisa lepas gitu. Itu ada perusahaan yang melindungi F1 maupun melindungi tetuanya. Jadi kalau hibrida itu bisa melindungi F1-nya, bisa melindungi tetuanya. Itu yang saya katakan tadi. Kalau melindungi tetua, maka perusahaan diperkenankan untuk menguji di perusahaannya. Ya, kalau khawatir itu akan terjadi kebocoran kalau misalnya disampaikan kepada pihak lain. Sesungguhnya PPT mempunyai mekanisme proteksi. Tidak bisa diakses oleh pihak lain dan lain sebagainya, itu mempunyai mekanisme proteksi itu. Tetapi ketika sudah sampai ke lahan, itu kan meskipun dijaga dengan ketat, tetap saja ada kekhawatiran pencurian oleh orang lain, bukan oleh PPT-nya sendiri sesungguhnya ya. Jadi itu yang ditakutkan oleh pengusul, sehingga biasanya untuk yang galur murni itu diproteksi, ditanam di perusahaan swasta, di perusahaan begitu ya, kemudian tim pemeriksa yang akan datang ke perusahaan itu untuk menguji busnya. Perbedaannya hanya di situ sebetulnya, di pengujian itu saja biasanya ya. Demikian sekarang Mas Arek. Ya, terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Ya. Saya kira ini adalah bagan ini sudah merefleksikan isi dari kuliah kita. Nah, pelindungan paritas tadi ada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang PPT dan saat ini akan direvisi lagi, tapi belum masuk prolegnas. Dari tahun lalu kita sudah diskusikan, ini akan diperbaiki karena kalau terkait dengan kita akan bergabung dengan UFOP maka banyak hal yang harus diperbarui gitu ya. Apakah kita akan bergabung dengan UFOP atau tidak, itu sangat tergantung dengan revisi dari Undang-Undang Perlindungan Varietas ini. Lalu kemudian ada turunan-turunan di bawahnya, tata cara syarat pengalihan PPT, kemudian tata cara permohonan pemberian hak, kemudian PNBP yang berlaku di kementerian, itu juga bicara biaya ya, berapa biaya yang harus kita keluarkan. Biaya itu adalah mencakup biaya penanaman di lahan ya, dan biaya pemeriksa. Ya, biaya pemeriksa itu adalah biaya transportasi dari lokasi pemeriksa di situ, berapa kali dia ke sana begitu dan sebagainya, itu dibebankan kepada pengusul. Jadi bisa 10 juta sampai 15 juta itu untuk satu varietas ya, untuk pengujian dan penanaman gitu. Nah, yang disebut dengan perlindungan varietas adalah perlindungan khusus yang diberikan negara terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemulihan. Ya, sehingga ada disebut dengan hak PPT, yaitu hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan atau pemegang hak perlindungan varietas tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu. Jadi bisa untuk sendiri, bisa juga untuk orang lain, tapi ada persetujuan di situ, ada kerjasama. Nah, di sini juga disebutkan tentang varietas di Undang-Undang Perlindungan Varietas. Jadi kalau kita ingin mengacu varietas itu apa, maka mengacunya ke undang-undang ini. Bahwa varietas adalah kelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotip atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. Itu varietas. Ya, undang-undang sistem budidaya tanaman berkelanjutan 2019 itu ada lagi definisi varietas. Nah, ini yang kadang digunakan oleh pengusul untuk mencas varietas yang dia usulkan. Karena misalnya begini, kalau ada turunan esensial, kalau ada varietas lokal kan tidak bisa di ini. Varietas itu kan harus varietas yang hasil pemulihan gitu ya. Nah, definisi varietas hasil pemulihan seperti apa? Apakah seleksi massa, seleksi galur murni itu adalah proses pemulihan, atau varietas lokal itu yang kemudian kita koleksi, kita tanam, kita tidak melakukan apa-apa sesungguhnya, itu bisa kita sebut dengan varietas hasil pemulihan. Nah, ini perdebatan semacam itu masing-masing menggunakan undang-undang ya. Undang-undang bahwa varietas itu kalau seperti ini tanpa melihat
prosesnya, maka itu varietas. Ya, maka wajib PPT itu untuk menyetujui usulan itu. Ya. Nah, sementara varietas turun esensial adalah berasal dari perakitan varietas asal. Ini yang saya katakan VTE itu sangat penting kita tahu varietas asal. Varietas asal itu yang sudah mendapatkan hak PPT atau mendapatkan penamaan pendaftaran varietas tadi. VTE itu metode tertentu ya, karena mempertahankan sifat-sifat esensial dari varietas asal, tetapi dapat dibedakan untuk beberapa maksimum 30% ya VTE itu perbedaannya akibat dari proses pemuliaan. Ada proses yang menjadi VTE, ada juga yang tidak. Jadi kalau misalnya dia dilakukan persilangan, kemudian dilakukan seleksi galur seleksi pedigree, seleksi bull dan lain sebagainya, itu bukan VTE. Ya. Tapi PTE itu adalah ini sesuai dengan ayat 5 di pasal berapa ya? Bahwa varietas turun esensial itu adalah menggunakan apabila diperoleh menggunakan mutasi alami, mutasi induksi, variasi somaklonal, seleksi individu tanaman, backcross, transformasi, dan rekayasa genetika dari varietas asal. Ya, seleksi individu tanaman itu adalah seleksi massal biasanya ya. Jadi yang turun esensial itu berarti kalau seleksi massa, mutasi, variasi somaklonal, backcross, dan rekayasa genetika. Nah, itu. Jadi kalau kita menggunakan metode itu, maka termasuk turunan esensial, VTE. Apa konsekuensinya? Kalau kita ingin melindungi turunan varietas turun esensial, harus seizin kepada yang punya. Harus dilengkapi dengan surat izin bahwa dia boleh melakukan kegiatan itu. Pemulihan tanaman harus izin. Kalau tidak izin, maka PPT tidak akan menyetujui perlindungan varietas. Nah, maka tadi penting untuk penamaan, terutama varietas lokal. Kalau dijadikan PTE kan maka harus ada izin dan ada kerjasama. Jadi kalau misalnya ada komersialisasi, mungkin ada juga share kepada pemilik varietas asal. Nah, tadi sudah disampaikan bagaimana varietas itu dapat diberi hak perlindungan varietas. Jadi harus baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama. Jadi tadi sudah disampaikan. Apa itu baru? Baru apabila pada saat permohonan hak PPT, bahan perbanyakan atau hasil panennya ya belum pernah diperdagangkan di Indonesia, atau sudah diperdagangkan tidak lebih dari setahun, atau telah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari 4 tahun untuk tanaman semusim dan 6 tahun untuk tanaman tahunan. Jadi tidak boleh telah diperdagangkan lebih dari setahun. Nah, ini biasanya dilacak oleh tim pemeriksa di sana di perlindungan varietas, apakah dia sudah lebih dari setahun diperdagangkan. Kalau dia sudah lebih dari setahun dan nyata-nyata sudah diperjualbelikan oleh pengusul, maka tidak memenuhi kriteria baru. Unik apabila varietas tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum pada saat penerimaan permohonan PPT. Jadi varietas lain itu artinya yang sudah dilepas, yang sudah dilindungi, atau yang terdaftar, atau yang sudah common knowledge varietas lokal. Itu bisa sebagai varietas pembandingnya. Dapat dibedakan dengan jelas, tadi sudah disampaikan bahwa yang disebut dengan unik itu kalau minimal 1 perbedaan dengan varietas pembanding terdekat, termirip. Ya, 1 perbedaan itu adalah karakter kualitatif kalau bisa. Ya, kalau kuantitatif harus selisih skor 2 unit. Nah, jadi penting untuk melihat varietas pembandingnya. Jadi kalau banyak sekali perbedaan ini berarti ada masalah dengan varietas pembanding. Kalau ada separuh perbedaan berarti kita agak bertanya-tanya juga kalau terlalu banyak perbedaannya. Gitu ya. Jadi betul nggak itu membandingkan dengan varietas pembanding tersebut, begitu ya? Jangan-jangan salah varietas pembanding. Atau biasanya varietasnya belum banyak dikenal sehingga baru 1 atau 2 varietas yang dilepas, dilindungi atau terdaftar. Seragam apabila varietas tersebut menunjukkan keseragaman untuk karakter yang diuji yang ditunjukkan dengan keragaman yang di bawah ambang yang diizinkan sesuai dengan metode perbanyakannya 1% misalnya ya, atau hanya berapa tanaman, 4 tanaman dan sebagainya. Stabil ini adalah bukan yield stability.
Jadi suatu varietas dianggap stabil apabila sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan setelah diperbanyak berulang ya, bukan ditanam di beberapa lokasi, atau untuk yang diperbanyak melalui siklus perbanyakan khusus tidak mengalami perubahan pada saat akhir siklus tersebut. Jadi diperbanyak secara vegetatif, diperbanyak menggunakan turut jaringan, diperbanyak menggunakan biji, itu tidak ada perbedaan secara genetik. Kalau perbedaan lingkungan maka perlu diuji menggunakan uji tertentu. Ya. Nah, ini adalah alur permohonan HPPT. Jadi tadi sudah saya sampaikan juga bahwa pemohon itu mengajukan surat permohonan kepada PPTVP, ya, kepada kepala pusat, ya, bermaterai ada syarat-syarat yang perlu diisi formnya. Kemudian pemeriksaan administratif sudah lengkap atau belum. Kalau belum lengkap maka perlu diperbaiki. Kalau sudah lengkap maka pemohon akan mendapatkan perlindungan sementara. Oleh kepala pusat disebutkan ini mendapatkan perlindungan sementara sampai diumumkan 6 bulan. Kemudian oleh PPT diumumkan di webnya selama 6 bulan. Tidak ada sanggahan maka masuk ke uji bus. Tadi sudah sampaikan, masuk ke uji bus oleh tim pemeriksa, dicek ya keunikan, keseragaman dan kestabilan, ya, kebaruan. Kemudian melakukan sidang komisi PPT, sidang komisi akan mengesahkan apakah itu bisa dilindungi atau tidak, baru rekomendasi kepada kepala pusat untuk dibuatkan SK-nya apakah diterima atau ditolak. Kalau diterima itu akan mendapatkan SK perlindungan varietas. Kalau ditolak maka komisi banding akan bekerja. Ya, kenapa dia ditolak? Komisi banding akan bekerja. Kalau misalnya ternyata ada komisi banding akan bekerja kemudian diulang lagi. Apakah disahkan atau tidak. Kalau misalnya ternyata diterima oleh komisi banding maka harus mendapatkan sertifikat. Kalau tidak maka ditolak dan dikembalikan kepada pemohon. Itu kerjaan komisi banding, ya. Lalu pendaftaran varietas lokal dan hasil pemuliaan. Nah, ini penting saya katakan. Pendaftaran varietas itu merupakan kegiatan mendaftarkan suatu varietas yang berguna untuk kepentingan pengumpulan data mengenai varietas lokal, varietas yang dilepas, atau varietas hasil pemulihan yang tidak dilepas. Jadi pendaftaran itu bisa varietas lokal, varietas yang dilepas, varietas hasil pemulihan tidak dilepas, serta data mengenai hubungan hukum antara varietas yang bersangkutan dengan pemiliknya. Siapa kira-kira pemiliknya? Apa manfaatnya? Pelestarian plasma nutfah sebagai bahan utama pemulihan dan tanaman guna mendorong pertumbuhan industri perbenihan. Jadi varietas lokal dan hasil pemulihan itu pelestarian plasma nutfah. Mengumpulkan database varietas lokal dan hasil pemulihan. Jadi galur-galur kita yang sudah fix itu bisa didaftarkan sehingga menjadi informasi penting bagi PPT kalau misalnya nanti digunakan untuk pengujian-pengujian, gitu ya. Lalu memperjelas nama varietas, harus ada nama, gitu ya. Memperjelas hubungan hukum antara varietas yang bersangkutan dengan pemiliknya, ya. Kemudian mendapatkan manfaat ekonomi tentunya kalau ada yang menggunakan sebagai varietas turunan esensial jika dimohonkan HPPT. Nah, ini adalah prosedurnya. Jadi pendaftaran varietas sangat mudah. Hanya menggunakan deskripsinya juga lumayan lengkap ya, mirip tadi deskripsi pelepasan varietas, menggunakan RHS juga gitu ya, menggunakan color chart gitu. Deskripsikan satu-satu, dapat deskripsi itu maka lembaga menyatakan mendaftarkan varietas. Tidak sampai 1 bulan itu dapat tanda daftar. Jadi dicek dokumennya, verifikasi dokumen, kadang verifikasi lapang juga oleh PPT gitu ya. Kemudian kalau sudah betul maka dapat tanda daftar. Dan ini bisa secara online. Sekarang sudah ada online-nya ya. Silakan bisa dimanfaatkan. Kita tidak perlu hadir ke PPT, ke kantor PPT begitu ya. Bisa secara online. Kalau disetujui tanda daftarnya juga akan keluar di online itu ya. Kita dapat SK tanda daftar. Itu saya kira perlindungan varietas dan pendaftaran varietas. Masih ada pertanyaan tentang itu? Izin bertanya, Pak. Silakan Mas Bariza. Nah, tadi yang disyarat untuk baru itu kan bahan perbanyakan atau hasil panen, Pak. Kalau tanamannya yang diedarkan bagaimana, Pak? Untuk itu tanaman hias, Pak. Contohnya kan tanaman yang penting, Pak, seperti itu. Ya, baik. Saya kira bagus sekali pertanyaan dari Mas Bariza. Bagaimana tanamannya, ya, hasil panennya?
Kalau padi kan hasil panennya gitu ya. Tapi kalau tanaman hias ya tanamannya yang diperjualbelikan gitu ya. Bahan perbanyakan berarti kan bibitnya gitu ya. Tanamannya kan bahan perbanyakan juga gitu ya. Jadi sebetulnya berdasarkan peraturan perundangan itu termasuk diperdagangkan. Ya. Kalau tanaman hias tanamannya diperjualbelikan berarti kan sebetulnya mencakup bahan perbanyakan. Gitu. Ya. Bagaimana amannya? Ya jangan diberi nama berarti. kalau tidak diberi nama kan tidak tahu itu apa. Mas Fariza punya bagus, punya nama, punya varietasnya bagus gitu ya. Kemudian ingin diperjualbelikan, beri nama anonim gitu. Yang penting bagus gitu ya. Tapi kalau namanya sama dengan nanti nama yang akan diinikan, maka termasuk dalam peraturan perundangan ini. Itu kira-kira Mas Fariza. Berarti nggak usah diberi nama ya Pak, misalnya kalau tanaman-tanaman hias yang penting ada bagus aja dijual gitu nggak apa-apa Pak? Ya kalau tidak diberi nama boleh saja. Kalau untuk tanaman ya, kalau benih tidak diberi nama tetap aja kena ya. Tapi tidak dilacak. Siapa beli benihnya anonim gitu. Itu tetap terkena tidak dilepas dan tidak dilindungi. Tidak dilepas dan tidak disertifikasi. Ada lagi yang lain? Prof, izin bertanya. Silakan Mas Adis. Oh ya, ini Prof, tadi kan dijelaskan ada varietas sama varietas turunan esensial seperti itu Prof. Ya. Untuk varietas esensial itu kan diperoleh dari mutasi, seleksi individu, kemudian backcross dan rekayasa genetika. Ya. Untuk yang varietas turunan esensial itu harus izin yang punya seperti itu Prof. Ya. Saya ingin bertanya, kemarin ada salah satu dosen bilang bahwa ketika kita gimana ya? Seumpama kita menyilangkan dari varietas A dari perusahaan A, kemudian dari perusahaan seperti itu kita silangkan, kemudian kita galurkan seperti itu untuk penggalurannya itu harus izin, kalau tidak izin nanti tidak terima. Apakah benar seperti itu, Prof? Terima kasih banyak, Prof. Ya, baik. Bagus. Jadi kalau tidak termasuk VTE tidak perlu izin. Kalau kita menyilangkan dari perusahaan A, perusahaan B, lalu menjadilah F1, selfing terus, kita menggunakan pedigree, menggunakan bull, menggunakan seleksi-seleksi yang tidak berhubungan dengan turunan esensial tadi, tidak perlu izin. Yang terpenting adalah data tetua. Jelas ya? Ya, ya untuk data tetua kan ketika kita mendaftarkan varietas itu kan ada varietas A disilang dengan varietas B. Itu tidak masalah, Prof ya? Tidak masalah. Oh, baik. Undang-undang menyatakan kalau dia VTE. Kalau dia tidak VTE bebas. Termasuk kalau Mas Agus punya lalu kemudian dilepas, diperdagangkan, orang lain yang mau nyilangkan nggak perlu izin sama kita. Ya. Nggak perlu izin. Tapi kalau sudah masuk ke VTE, mau direkayasa genetika, mau diseleksi massa lagi, kalau misalnya ada perbedaan, kalau mau di backcrosskan, maka berarti sebetulnya ekspresi dari varietas kita itu masih nampak di situ, dia hanya memperbaiki satu karakter. Kalau rekayasa genetika itu satu karakter. 99% itu kita kan misalnya. Hanya satu karakter saja yang miliknya dia, maka itu VTE. Wajib izin kepada yang punya, apalagi kalau dari perusahaan. Oh, baik. Terima kasih banyak, Prof, atas penjelasannya. Ada lagi yang lain? Ya, Prof, saya izin silakan Mas Ade. Terkait tadi ada poin keunikan. Saya jadi baru teringat, apakah keunikan dari sisi molekuler itu bisa dijadikan kriteria, Pak? Seperti itu, Prof. Terima kasih. Baik, makasih. Terima kasih Mas Ade. Ini bagus sekali pertanyaannya. Itu menjadi perdebatan kita semua, gitu ya. Molekuler belum masuk ke dalam PPU. UPOP internasional maupun PPU di dalam negeri belum ada secara molekuler, begitu ya. Belum ada bahwa kita molekuler itu dijadikan dasar untuk cek keunikan. Ya. Adapun nanti ingin melengkapi keunikan itu, kalau misalnya ini untuk molekuler silakan saja. Tapi di PPU belum diatur bahwa molekuler itu bisa dijadikan dasar menunjukkan dia perbedaan dengan yang lain. Ya. Sampai saat ini nggak tahu kalau ke depan kalau peraturan perundangan sudah ada lagi, sudah baru lagi, bisa jadi molekuler bisa dijadikan dasar untuk cek keunikan. Jadi, bagus saya kira Mas Ade pertanyaannya. Ya, terima kasih Prof. Alhamdulillah.
Kalau tidak, kita lanjutkan dengan pelepasan varietas. Jadi dasar hukumnya tadi Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman Pertanian Berkelanjutan, kemudian ada aturan turunannya, Undang-Undang Perkebunan ada aturan turunannya, Undang-Undang Hortikultura ada aturan turunannya. Tapi Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman Pertanian Berkelanjutan itu mencakup Undang-Undang Perkebunan dan Undang-Undang mencakup tanaman pangan dan perkebunan. Undang-Undang Hortikultura masih tetap sendiri. Kemudian sekarang ada Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, beberapa hal itu sangat berbeda merevisi di undang-undang ini, di undang-undang semua undang-undang yang ini itu wajib hukumnya melepas varietas, mendaftarkan varietas, kalau tidak kena sanksi sebanyak penjara 5 tahun atau 5 miliar. Tapi di Undang-Undang Cipta Kerja nggak ada lagi itu sanksi itu. Sanksi penjara, sanksi denda itu tidak ada. Sanksinya hanyalah administratif. Sanksi administratif, bisa perusahaannya di stop izinnya atau bayar denda, misalnya seperti itu. Tapi tidak bayar, tidak pidana, bukan tindak pidana, harus dikurung dan lain sebagainya. Itu di Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Jadi kita berarti harus mengacu kepada sanksinya, mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Mau nanti bisa dilacak kira-kira bagian mana. Ada banyak sekali saya kira sosialisasi mengenai turunan Undang-Undang Cipta Kerja yang berhubungan dengan pelepasan varietas. Jadi pelepasan varietas itu menyediakan dalam rangka penyediaan benih bermutu ya, dengan jumlah cukup yang berkesinambungan, maka diperlukan itu varietas unggul yang dilepas. Semua varietas unggul hasil pemuliaan harus dilepas, baik itu hasil pemuliaan dalam negeri maupun dari luar negeri. Ketika diintroduksikan wajib dilepas atau didaftar untuk peredaran untuk hortikultura ya sebelum diperdagangkan. Varietas baru yang digunakan dalam satu kelompok, dalam satu wilayah kabupaten tidak wajib dilepas. Didaftar untuk peredarannya. Jadi misalnya varietas itu digunakan untuk kelompoknya. Ini petani-petani ada kelompoknya, ya KB2TI itu misalnya kelompoknya boleh. Semua itu boleh tanpa dilepas, lalu kemudian diedarkan di kelompok. Tapi kalau sudah keluar kelompoknya, sudah mulai ada perdagangan, sudah mulai ada apalagi ikut kontrak dengan pemerintah, maka itu harus dilepas. Akan masalah kalau itu tidak dilepas, bisa urusan dengan pidana penjara seperti sebelum-sebelumnya. Nah, dengan dasarnya itu kelihatannya maka muncullah Undang-Undang Cipta Kerja ya. Kemudian pelepasan varietas ini tadi VCU, Value for Cultivation and Use, keunggulan. Ya. Ada dua uji, ada uji adaptasi, ada uji observasi. Uji adaptasi itu adalah uji keunggulan tadi, memperoleh keunggulan dan interaksinya terhadap lingkungan dari calon varietas hortikultura yang akan didaftarkan sebagai salah satu syarat dalam peredaran ini. Sementara uji observasi untuk mengetahui keunggulan suatu varietas tanaman, biasanya buah-buahan, tahunan, tanaman florikultura, tanaman obat, tanaman musim tertentu yang dibebaskan dari uji adaptasi pada lingkungan tempat produksinya. Jadi kalau dia hanya di satu lokasi saja, karena dia varietas lokal, maka tidak uji adaptasi, tapi uji observasi. Nanti akan beda ininya, beda ulangan, beda varietas yang diuji jumlahnya. Sementara uji adaptasi nanti akan beda lagi mengenai berapa lokasi yang diuji, gitu ya, berapa ulangan dan lain sebagainya. Nah ini, jadi uji adaptasi, uji observasi. Tanaman pangan dan perkebunan ada sidang pelepasan ketika hasil uji adaptasi itu menjadi dokumen, kemudian dikirimkan ke kementerian, kemudian ada sidang pelepasan. Tadi saya katakan sidang pelepasan ini yang bikin migren gitu, pengusulnya gitu ya. Kalau lulus itu bisa dapat SK Dirjen. Jadilah varietas komersial. Sementara hortikultura tadi ada pihak ketiga, universitas, BPSB atau Litbang atau juga perusahaan yang sudah LSSM gitu ya. Membuat uji kebenaran. Verifikasi oleh tim penilai pelepasan varietas dapat SK Dirjen, dapatlah varietas komersial. Dua hal yang berbeda tapi tujuannya sama ya, sebagai izin edar untuk varietas komersial. Nah, selama kita merdeka begitu ya sejak tahun 1945 bahkan sebelum itu sudah ada juga yang dilepas, maka jumlah varietas untuk semua tanaman itu sudah ada 4.428 varietas. Terbanyak memang di sayuran. Kemudian pangan, buah-buahan banyakkan lokal, tanaman hias juga lumayan, biofarmaka masih sedikit, yang perkebunan tidak banyak. Ya,
Ini sebelum kita merdeka sudah ada varietas yang dilepas menggunakan peraturan-peraturan kolonial. Kemudian yang intens ya pelepasan varietas itu ketika sudah ada undang-undang budidaya tahun 92. Jadi sudah 84 sudah mulai ada, 80 sudah mulai ada pelepasan varietas, tapi ketika 1992 bahwa varietas wajib dilepas itu banyak sekali per tahun itu dilepas ya varietasnya. Nah, ini adalah uji adaptasi untuk tanaman pangan. Uji adaptasi itu ada unit lokasi minimal. Padi sawah misalnya ya. Padi sawah itu 8 unit. 8 unit itu bisa 4 lokasi, 2 musim, 8 unit. Ini ada 6, ada 4 dan sebagainya ya. Kemudian tanaman perkebunan 6 unit, 3 lokasi, 2 musim. Tanaman hijau pakanan ternak ada juga, ada yang 5 unit, ada yang 20 unit malah Leguminosa Perdum. Ya. 2 lokasi dengan agroekologi berbeda dalam 2 musim tanam. 2 lokasi dengan agroekologi berbeda dengan 2 musim tanam. Sementara uji adaptasi tanaman hortikultura adalah menguji keunggulan. Tadi sudah dijelaskan di praktikum bahwa keunggulan itu bisa dari hasil, ketahanan terhadap OPT, ketahanan terhadap cekaman, umur dan musim panen, mutu hasil, ketahanan simpan, toleransi kerusakan mekanis, bentuk tanaman ideal, keunikan organ tanaman, mempunyai nilai pasar, batang bawah yang unggul. Jadi keunggulan itu tidak hanya kepada yield saja, tapi bisa juga kualitas. Nah, uji adaptasi tanaman hortikultura sesungguhnya bisa lebih banyak kalau ini untuk di ketinggian yang berbeda. Jadi ada dataran rendah, medium, tinggi. Jadi kalau misalnya 3 ketinggian selama 2 musim menjadi 18. Tapi kalau 3 ketinggian menjadi 1 musim, 9 saja. 2 ketinggian 2 musim, 12. 2 ketinggian 1 musim, 6. 1 ketinggian 2 musim, 6. 1 ketinggian 1 musim, 3. Nah ini yang sering dipakai. 1 ketinggian 1 musim, dataran rendah saja musim kemarau, 3. Dataran rendah saja musim hujan, 3. Lalu jumlah varietas minimal berapa? 3. Jumlah ulangannya 3. Jumlah varietas minimal itu artinya yang diuji itu 2 varietas pembanding, 1 yang akan dilepas. Jadi 3, 2 varietas pembanding, 1 lepas. Cukup. Ulangannya 3. Sehingga memenuhi ini kalau di 3 lokasi memenuhi kriteria derajat bebas minimal 6. Sementara kalau 1 lokasi, 1 musim, ya 1, maka jumlah varietas minimal adalah 4. 1 yang diuji, 3 pembanding. Ulangannya juga 4, gitu ya. Sehingga derajat bebasnya 9. Memenuhi menurut Gomez ya. Gomez Stilentor ya. Gomez kelihatannya 6 ya. Kemudian 1 kabupaten 2 musim itu berarti 2 unit, maka varietasnya juga 4 dan ulangannya 4. Itu uji adaptasi. Biasanya umum adalah nomor 6. 1 ketinggian, ya 3 lokasi. Dan 1 ketinggian itu adalah 3 kabupaten berbeda. Tidak boleh kecamatannya. Meskipun kadang-kadang kabupatennya mencakup macam-macam ya wilayahnya, tapi harus 3 kabupaten. Kabupaten kota ya. Bogor kota dengan Bogor kabupaten mungkin bisa juga kali. Dalam satu provinsi ini harus diperhatikan ya. Dan data kadaluarsa itu adalah 2 tahun ya Bapak Ibu. Jadi kalau pengujiannya lebih dari 2 tahun baru diusulkan maka dianggap kadaluarsa datanya. Harus diuji lagi. Ada pertanyaan? Pak, saya izin bertanya lagi. Silakan Mas Bariza. Ini yang kabupatennya itu harus agroekologi, khususnya iklimnya itu harus beda banget nggak Pak? Ini Pak? Tidak. Kalau ketinggian tempatnya harus sama-sama dataran rendah, gitu ya. Tapi beda, kabupatennya beda ininya, betul-betul wilayahnya berbeda. Gitu. Kabupaten aja berbeda. Tidak boleh berbeda ketinggian malah. Kabupaten 1 tingginya dataran rendah, kabupaten 2 dataran tinggi, nggak boleh. Harus sama-sama dataran rendah. Gitu. Kalau curah hujan nggak masuk berarti ya Pak? Nggak masuk. Pokoknya kabupatennya beda, curah hujan tinggi di Bogor, gitu ya. Kemudian di sebelahnya Kabupaten Bogor ternyata curah hujannya rendah. Kalau Jasinga misalnya itu boleh.
Kabupaten Bogornya misalnya Jasinga, kota Bogornya di Tajur. Boleh itu Mas. Ada lagi yang lain? Nah, sementara uji observasi itu jumlah unitnya kalau di tanaman pangan ada dua unit lokasi minimal gitu ya, ada 2 unit gitu ya. Kemudian tanaman tahunan 1 populasi tapi 2 tahun panen, ya, akan 2 unit 2 musim. Jadi tanaman perkebunan atau tanaman tahunan untuk yang hortikultura itu 1 populasi tanaman tapi 2 tahun panen. Panen ini tahun ini dengan panen tahun depan. Tanamannya itu juga. Ya. Sementara kalau tanaman semusim harus 2 unit di lokasi itu. Ya, kalau misalnya lokasinya adalah kabupaten berarti 2 kecamatan. Nah, untuk tanaman tahunan berupa klon, ini untuk hortikultura ya, calon varietasnya adalah 1 pohon induk. Ya. Si gundul misalnya di Nusa Tenggara Barat itu hanya pohon induk tunggal PIT yang diperoleh dari hasil seleksi sesuai dengan kaidah pemuliaan. Pengamatannya hanya pohon induk itu saja selama 2 musim panen, sehingga pohon induk itu harus jelas pemiliknya, di mana lokasinya, desanya segala macam, bagaimana sejarahnya. Calon varietas itu harus memiliki karakter unggul dan stabil kalau 2 musim panen. Dan hasil pengamatan ini dibandingkan dengan deskripsi varietas yang sudah dilepas. Tidak dibandingkan ininya ya, tidak dibandingkan ininya. Tanamannya. Karena tanamannya kan beda. Satunya misalnya Nusa Tenggara Barat, satunya di mana itu beda. Boleh membandingkan deskripsi saja. Kalau berupa buah, kalau beruntung di tempat lokasi lain itu ada buah yang varietas pembanding, bisa didekatkan, bisa difoto bersamaan, bisa diamati bersamaan. Tapi kalau tidak, betul-betul pembanding berupa deskripsi. Kalau observasi tanaman ternak, pisang, nenas, jadi dia berupa populasi, 1 populasi tanaman yang berada pada 1 lokasi penanaman dan tidak tercampur dengan varietas lain. Ya. Pengamatan calon varietas dilaksanakan paling sedikit 2 musim panen berturut-turut. Pisang, nenas, salak tadi. Calon varietas harus memiliki karakter unggul, terutama karakter buah. Hasil pengamatan untuk karakter unggul dibandingkan dengan yang sudah dilepas, dibandingkan deskripsinya. Ukuran populasinya adalah minimal 10 pohon, tergantung jenis tanamannya. Jumlah tanaman yang diamati 10 plus 1, jadi bisa 11 gitu ya. Plus 1% ya. Nah, jadi populasi, kalau tadi yang tanaman tahunan adalah 1 tanaman. Tanaman semusim populasi juga, ya. Mirip dengan tanaman ternak. Lalu diamati selama 2 kali musim tanam. Jadi ditanam 2 musim tanam. Kalau ini menunjukkan perbedaan dengan varietas lepas dibandingkan deskripsinya, sebaiknya varietas itu ditanam bersamaan karena dia tanaman semusim bisa ditanam bersamaan. Ya. Jumlah tanaman yang diamati itu 10 plus 1%. Untuk tanaman florikultura 1 populasi juga. Tanaman florikultura itu kan dibebaskan dari uji adaptasi. Dia hanya uji observasi saja. Jadi 1 populasi cukup. 1 lokasi, 1 populasi cukup. Ya. Paling sedikit 1 musim tanam, pengamatannya harus unggul dan seragam. Lalu dibandingkan dengan varietas-varietas yang sudah dilepas. Saya kira itu kuliah kita pada hari ini. Ada pertanyaan untuk yang sudah saya sampaikan? Silakan. Izin, Prof. Silakan, Mas Aris. Di luar konteks perkuliahan, Prof. Tapi ada salah satu poin tadi yang terkait UU Cipta Kerja itu kemarin sempat mengikuti di IPBH. Ya. Bahwasanya memang benar ada beberapa peraturan yang sedikit lebih ringan lah istilahnya. Juga ini Prof terkait PP 26 tahun 2021 bab 5 subsektor hortikultura pasal 136 ayat 1 dan 137. Di situ dijelaskan memang saya belum menemukan
terkait PVT, namun dijelaskan ini Prof, sistemnya yang diharapkan mandiri gitu Prof. Coba diulang lagi Mas tadi, ininya belum, tadi ini apa terputus sedikit. Apa yang diharapkan mandiri? Tadi yang disampaikan itu pengkajiannya ke arah PP nomor 26 tahun 2001 bab 5 subsektor hortikultura pasal 131 ayat 1 dan pasal 137 itu memang saya belum menemukan terkait hak pelindungan varietas, akan tetapi di situ disinggung terkait dengan sistem manajemen mutunya. Jadi disarankan untuk semacam apa ya Prof? LSSM mandiri gitu. Terus yang ingin saya tanyakan, apakah dengan adanya UU Cipta Kerja ini akan mencoba merevisi dari UU sebelumnya terkait dengan apa ya Prof, regulasi yang awalnya yang ditayangkan di slide awal itu apakah akan berubah gitu Prof secara garis besarnya. Kemudian juga disinggung dengan ISO 9001/2015. Nah, mengenai hal tersebut saya belum mengetahui. Agak putus ya barangkali ada sedikit yang dapat ya yang terkait ISO mungkin dapat disampaikan Prof gitu. Ya, saya kira tadi Undang-Undang Cipta Kerja itu mengatur lebih detail tentang hubungan pelepasan varietas dan distribusinya. Ya, tidak mengatur tentang perlindungan varietas. Jadi perlindungan varietas sudah masuk ke dalam Undang-Undang Cipta Kerja di situ. Jadi yang diatur adalah bagaimana varietas unggul itu bisa beredar, begitu ya, siapa yang berhak melakukan sertifikasi, bagaimana kewajiban sertifikasi dan lain sebagainya. Itu diaturnya begitu. Jadi tidak terlalu banyak mempengaruhi sistem kita pelepasan varietas dan pelindungan varietas. Yang terpengaruh adalah setelah itu. Jadi bagaimana perbanyakan benihnya, siapa ALS yang boleh mensertifikasi dan lain sebagainya. Jadi PP-PP yang berhubungan dengan perbenihan sebetulnya yang lebih banyak terpengaruh. Tidak terpengaruh kepada bagaimana proses kita sampai ke pelepasan varietas. Ya. Sementara kita pemuliakan sampai pelepasan varietas. Ya. Sampai pelepasan varietas, dan yang terkait erat dengan kita adalah kalau misalnya tidak dilepas dan juga tidak disertifikasi. Jadi itu saja. Yang lain-lain saya kira tidak terpengaruh. Nanti yang terpengaruh adalah masalah peredaran, begitu ya, kenapa tidak disertifikasi, siapa yang melakukan sertifikasi, apa efeknya kalau tidak disertifikasi dan lain sebagainya. Itu yang terpengaruh. Ya. Jadi kalau selama ini misalnya sertifikasi itu ini, tapi sekarang sertifikasi itu harus dilakukan mandiri gitu, seperti itu. Jadi semua harus LSSM, dan mulai ada yang menangkap bahwa LSSM itu dilakukan oleh siapa gitu. Yang melakukan LSSM itu kemarin sempat ramai juga didiskusikan siapa yang melakukan sertifikasi lembaganya begitu ya, terkait dengan ISO dan lain sebagainya, siapa gitu ya. Jangan sampai dimonopoli oleh pihak tertentu saja, misalnya seperti itu yang mempunyai hak untuk melakukan sertifikasi lembaga atau mengesahkan bahwa lembaga itu bisa untuk melakukan sertifikasi mandiri. Itu saya kira Mas Haris. Baik Prof. Terima kasih Prof. Ya, sama-sama. Lagi yang lain? Saya kira diskusi kita sangat menarik kalau sudah regulasi itu. Bapak-Ibu sekalian, yang ingin saya sampaikan juga bahwa kita pemulia juga harus tidak boleh buta dengan regulasi. Kita harus ikut regulasi itu gitu ya. Meskipun kita tidak bergerak di situ, tetapi itu menjadi sangat penting, menjadi pegangan kita tentang semua regulasi-regulasi yang ada. Kalau ada perkembangan regulasi kita harus ikut. Jangan sampai regulasi itu merugikan kita sebagai pemulia karena ketidakpedulian kita, karena kita tidak memberikan masukan. Mungkin saja yang membuat undang-undang kan tidak tahu tentang pemuliaan. Maka kita harus beritahu apa yang disebut dengan varietas unggul, apa yang disebut dengan varietas, apa yang disebut dengan proses pemuliaan, itu kita harus beri masukan. Jangan sampai orang yang tidak paham tentang itu lalu yang membuat regulasi lalu merugikan kita nanti. Mungkin secara sepintas definisi varietas itu sah-sah saja ya Pak Bayu ya dan Bapak Ibu sekalian, tapi ketika berhubungan dengan aspek hukum baru kita ketahuan oh ternyata ini efeknya gitu. Karena kita kan tidak mengerti hukum. Varietas gampang, varietas adalah ini. Tapi tiap item kata dan kalimat itu ada konsekuensi hukum ternyata. Misalnya melalui prosesnya tadi, varietas itu esensial itu melalui prosesnya.
Kemudian atau melalui ini, varietas itu ternyata varietas yang ini tidak disebut varietas karena prosesnya tidak sesuai, atau semua proses itu malah tidak dipentingkan. Nah, ini masalah itu. Semua proses tidak dipentingkan. Yang penting varietas itu ada perbedaan dengan yang lain. Nah, itu menjadi masalah. Kadang itu menjadikan senjata untuk melindungi varietas. Proses itu tidak penting, yang penting adalah varietas. Nah, maka kita biasanya dalam ini dalam skema breedingnya itu menjadi perdebatan juga. Kita punya rule sendiri bahwa skema breeding itu harus betul-betul menjaga agar betul-betul hasil pemulihan yang kita kerjakan. Gitu ya. Kalau ada yang melenceng segala macam, kita akan tanya dari mana asalnya. Nah, gitu. Kalau kita tolak, mulailah dia banding. Karena definisi varietas itu adalah tidak peduli dengan proses. Kalau kita lihat tadi definisi varietas kan tidak perlu proses. Yang penting beda dengan yang lain kan gitu. Mau dapat dari mana juga, mau nemu juga di pasar, tersebut varietas kita. Itu yang digunakan oleh tim pelepas varietas. Tidak terlalu mementingkan proses. Yang penting adalah unggul dibandingkan yang lain. Tapi kalau perlindungan varietas, kita jaga skema breedingnya seperti apa sehingga dapat varietas tersebut. Itu saya kira yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah kuliah penutup dari 14 kali pertemuan, ya. Dari mulai hal-hal yang sulit, hal-hal yang rumit, yang perlu pemahaman lebih detail, sampai hal-hal yang ringan, sampai hal bicara hukum, itu ada berhubungan dengan pemulihan. Mudah-mudahan satu semester ini membekali Anda untuk masuk kepada mata kuliah yang lebih dalam di semester 3, dan juga mudah-mudahan sudah membekali juga untuk nanti berkiprah dalam kegiatan pemulihan tanaman, apakah itu di perguruan tinggi, di instansi Bapak Ibu, di lembaga penelitian, di swasta, maupun juga Bapak Ibu nanti secara mandiri mendirikan perusahaan tertentu dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini menjadi bekal bagi kita semua, ya. Hal-hal yang ingin didalami lagi, kalau ingin diulang-ulang lagi, tenang, YouTube saya aktif terus, silakan diulang lagi, masih tetap bisa diakses sepanjang YouTube saya masih aktif gitu. Kalau mau diulang lagi kuliah ini, praktikum tadi pagi juga masih ada, bisa diakses itu di YouTube. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Itu kata-kata YouTuber ya. Alhamdulillah sekarang sudah ada 2.000 orang sebagai subscriber gitu ya. Ternyata yang paling cepat subscribernya naik itu adalah lagu ya, nyanyi gitu ya. Kalau kuliah agak pelan gitu. Yang paling melejit itu adalah kalau nyanyi dan tarian gitu ya. Baik, mohon maaf kalau ada kekurangan selama 4 kali pertemuan untuk mata kuliah, untuk kuliah praktikum saya kira sudah kita sampaikan tadi pagi. Semoga Anda semua sukses ya menyelesaikan perkuliahan dan nanti penelitian dan lulus magister sains di program studi pemulihan dan bioteknologi tanaman ini ya, dan banyak manfaat yang bisa diperoleh dari setiap kuliah yang diikuti. Kita tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih banyak syukur ilmunya. Terima kasih.